Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Di video pembelajaran kali ini, kita akan memasuki materi transformasi geometri, yaitu refleksi dan translasi. Dengan kompetensi dasar 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu menentukan transformasi geometri, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Apa itu transformasi geometri? Nah, sebagai contoh, perhatikan beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama, bercermin, menggeser benda, kincir angin yang berputar, dan bayangan benda. Kegiatan atau kejadian tersebut merupakan contoh dari transformasi. Jadi, transformasi dapat diartikan sebagai perpindahan atau perubahan. Refleksi transformasi geometri begitu akrab dengan translasi atau pergeseran. Ada beberapa jenis atau perputaran dan dilatasi, perbesaran atau pengecilan. Nah, khusus di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, bercermin ini kita lakukan setiap hari, bukan? Nah, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada cermin? Jika dilihat dari bentuknya, ukurannya, dan jaraknya. Berikut ini kita akan membahas tentang pencerminan titik terhadap sebuah garis tertentu. Nah, yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1A merupakan gambar sebelum dicerminkan atau sebelum refleksi. Gambar 2A yaitu gambar setelah refleksi. Nah, dari kedua gambar tersebut ada dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, titik A berada di koordinat 2,3 dan jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangan dari titik A adalah A aksen, yaitu 2,-3. Lihat pada gambar 2A. Kemudian, titik B berada di koordinat negatif 1,-2. Dan jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat bayangan dari B adalah B aksen. Nah, silahkan lengkapi titik-titik berikut. Sehingga kesimpulannya, jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan yang terbentuk adalah X, negatif Y. B. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Titik C berada di koordinat 3,2, dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat bayangan dari C adalah C aksen, yaitu negatif 3,2. Nah, untuk titik D berada di koordinat negatif 2,1. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangan dari D adalah D aksen. Nah, silakan lengkapi titik-titik tersebut, kemudian buat kesimpulannya. Jika titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan yang terbentuk adalah C. Refleksi atau pencerminan terhadap titik asal. Titik E berada di koordinat 2,1, dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka koordinat bayangan dari E adalah E aksen, yaitu negatif 2,-1. Sedangkan titik F berada di koordinat negatif 1, negatif 2. Nah, silahkan lengkapi bayangan dari titik F dan kemudian buat kesimpulan bayangan yang terbentuk jika titik X, Y dicerminkan terhadap titik asal. D. Refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Titik G berada di koordinat 3,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
Maka koordinat bayangan dari G adalah G aksen, yaitu 1,3. Untuk titik H, silakan lengkapi koordinat bayangan dari titik H dan buat kesimpulan bayangan yang terbentuk jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan gambar. Titik I berada di koordinat 2,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka koordinat bayangan dari I adalah I aksen negatif 1, negatif 2. Kemudian titik J berada di koordinat 2,0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka koordinat bayangan yang terbentuk dari titik J adalah J aksen. Silahkan dilengkapi titik-titiknya dan buat kesimpulan bayangan yang terbentuk jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. F, refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Kita misalkan garis X sama dengan 2. Perhatikan gambar. Titik K berada di koordinat 1,2, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka koordinat bayangan dari K adalah K aksen, yaitu 3,2. Selanjutnya, titik L berada di koordinat 5, negatif 1, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, silakan lengkapi koordinat bayangan dari L dan buat kesimpulan bayangan yang terbentuk jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Kemudian G, refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kita misalkan Y sama dengan K-nya adalah 2. Perhatikan gambar. Titik M berada di koordinat 2,1, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka koordinat bayangan dari M adalah M aksen, yaitu 2,3. Kemudian titik N berada di koordinat 2,0, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Silahkan lengkapi koordinat bayangan dari titik N dan buat kesimpulan bayangan yang terbentuk jika titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Secara umum, hasil refleksi titik X, Y pada bidang koordinat dapat dirumuskan seperti pada tabel berikut. Refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X dengan koordinat semula X, Y akan menghasilkan pencerminan atau refleksi X, negatif Y. Nah, silakan lengkapi hasil refleksi terhadap sumbu Y, terhadap titik asal, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, terhadap garis X sama dengan H, dan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, setelah kalian melengkapi tabel hasil refleksi pada bidang koordinat, silahkan tugasnya dikerjakan ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.